Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel akan kembali membagikan soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes B3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Untuk part sebelumnya ada di deskripsi video ini atau di halaman channel ini. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal dalam pelayanan publik? A. Komunikasi menggunakan telepon. B. Komunikasi melalui email. C. Komunikasi menggunakan kata-kata. D. Komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi. E. Komunikasi melalui tulisan. Komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata, namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi nonverbal mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah D. Komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi. Soal nomor 2. Hasil survei kepuasan pelanggan menunjukkan banyak pelanggan yang merasa tidak puas dengan pengalaman mereka mendapatkan pelayanan. Padahal, proses pelayanan berjalan dengan baik. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? A. Mengabaikan umpan balik pelanggan dan tetap fokus pada efisiensi operasional. B. Melakukan survei untuk mendapatkan respons umpan balik pelayanan yang perlu diperbaiki. C. Mengurangi biaya operasional layanan. D. Mengubah seluruh sistem layanan yang sudah berjalan. E. Menunda implementasi improvement pada layanan. Yang perlu dilakukan adalah kembali melakukan survei untuk mengetahui respon pelanggan terhadap pelayanan mana yang menurut mereka masih kurang dan apa saja dari pelayanan tersebut yang perlu diperbaiki. Dengan kata lain, kita harus mengetahui perspektif penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Jadi, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan melakukan survei untuk mendapatkan respon umpan balik pelayanan yang perlu diperbaiki. B. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dalam sebuah rapat, terdapat perbedaan pendapat dalam tim yang mengakibatkan ketegangan terkait pelayanan yang akan dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan pelayanan dapat berjalan lancar? A. Memecat anggota tim yang berbeda pendapat. B. Mengabaikan perbedaan pendapat dan memilih satu pendapat dari atasan. C. Memilih satu pendapat tanpa memperhatikan pendapat tim lain. D. Membiarkan masing-masing anggota dengan pendapatnya sendiri. E. Menyelesaikan konflik internal melalui diskusi dan mencari solusi bersama. Agar pelayanan tetap dapat berjalan dengan lancar, untuk kedepannya, maka konflik internal perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara diadakan diskusi terbuka dan mencari jalan tengah solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal tersebut merupakan pendekatan paling efektif untuk memastikan kelancaran dalam pelayanan yang dilakukan. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah E. Menyelesaikan konflik internal melalui diskusi dan mencari solusi bersama. Soal nomor 4.
Berikut ini yang termasuk asas penyelenggaraan pelayanan publik kecuali: A. Transparansi, B. Partisipatif, C. Keprofesian, D. Keseimbangan hak dan kewajiban, E. Kesamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4, asas penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi jawaban yang paling tepat kecuali A. Transparansi. Soal nomor 5. Dalam pengelolaan arsip operasional, seorang penata layanan operasional harus memastikan dokumen disimpan dengan baik. Berikut ini metode pengarsipan yang digunakan untuk penyimpanan dokumen berurutan berdasarkan tanggal adalah: A. Pengarsipan desimal, B. Pengarsipan subjek, C. Pengarsipan numerik, D. Pengarsipan abjad, E. Pengarsipan kronologis. Pengarsipan kronologis yaitu metode penyimpanan arsip berdasarkan urutan waktu seperti tanggal, bulan, tahun, atau dekade. Sistem ini memudahkan untuk melihat perkembangan arsip dari waktu ke waktu. Jadi, metode pengarsipan untuk penyimpanan dokumen berurutan berdasarkan tanggal yang tepat adalah pengarsipan kronologis. Sedangkan untuk pengarsipan subjek adalah cara menyimpan arsip berdasarkan masalah yang sering terjadi. Sistem ini cocok untuk instansi pemerintah atau perusahaan yang sering berhubungan dengan keluhan pelanggan. Untuk pengarsipan numerik adalah metode penyimpanan arsip yang menggunakan nomor sebagai pengganti nama orang, badan, atau perusahaan. Pengarsipan abjad adalah metode penyimpanan arsip secara berurutan berdasarkan abjad, mulai dari A hingga Z. Sistem ini menggunakan peraturan mengindeks dan biasanya menggunakan kata atau nama untuk menyusun arsip. Sedangkan pengarsipan desimal adalah metode penyimpanan yang termasuk ke dalam sistem numerik, namun penggunaan angka didasarkan pada aturan nomor Dewey, yakni menggunakan notasi 0 sampai 9. Soal nomor 6. Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah: A. Tanggung jawab, B. Disiplin, C. Kerjasama, D. Toleransi, E. Kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat 1, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Ayat 2, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kerjasama. Soal nomor 7. Dalam pengelolaan aset operasional, seorang penata layanan operasional diharapkan mampu melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Berikut ini salah satu fungsi pencatatan inventarisasi adalah: A. Menentukan anggaran tahunan, B. Menurunkan biaya operasional, C.
C. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin. D. Menentukan anggaran tahunan. E. Mencegah penggelapan barang. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan barang-barang yang dimiliki oleh suatu kantor, perusahaan, sekolah, rumah tangga, atau bahkan negara. Salah satu tujuan inventarisasi adalah untuk menjaga administrasi barang, menghemat keuangan, menghitung kekayaan, dan memudahkan pengawasan barang, sehingga tindak kejahatan berupa penggelapan barang dapat dicegah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah E, mencegah penggelapan barang. Soal nomor 8. Dalam prinsip transparansi, pelayanan publik di instansi pemerintah memiliki keharusan untuk A. Memberikan seluruh informasi kepada publik. B. Menyembunyikan informasi. C. Meningkatkan birokrasi. D. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. E. Memberikan akses terbatas kepada masyarakat. Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi dan material yang relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah D. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Soal nomor 9. Berikut ini manfaat kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penataan layanan operasional dalam instansi pemerintah adalah A. Menilai kesalahan pegawai. B. Meningkatkan anggaran operasional. C. Memperbaiki kekurangan dalam proses pelayanan. D. Meminimalisir tanggung jawab atasan. E. Menambah jumlah pegawai. Monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung, guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi akan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam praktek pelayanan di lapangan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C. Memperbaiki kekurangan dalam proses pelayanan. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan pendekatan proaktif dalam layanan pelanggan adalah A. Menyelesaikan masalah ketika ada komplain. B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan segera menawarkan solusi. C. Menunggu peringatan dari pelanggan sebelum menyelesaikan masalah. D. Mengabaikan keluhan jika berasal dari sedikit pelanggan. E. Mengurangi interaksi dengan pelanggan. Pendekatan proaktif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati pelanggan secara aktif untuk bisa lebih awal dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi pelanggan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dan memberikan pengalaman yang berkesan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.